Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kecenderungan dari oli yang sering digembar-gemborkan, oli yang tahan lama, oli yang kuat tahan panas, itu justru sebaliknya ya. Jadi sepertinya yang iklan, yang ngomong, yang melakukan klaim besar-besaran itu nggak ngerti produknya sendiri itu modelnya bagaimana. Kayak WLT ya, penulis tanya mana hasil uji oli ini, gak wani nge-share. Alasannya nggak boleh untuk diperdagangkan. Nah, kalau nggak boleh untuk diperdagangkan ya buat khusus uji oli yang untuk diperdagangkan. Kenapa kok gak gelem pakai uji oli sendiri atau apa? Karena ya contoh pabrikan lain ada kok yang sharing datanya share stability kayak dulu Amsoil, sekarang enggak, soalnya oli ini wis elek sekarang. Dulu Amsoil itu sharing data shear stability di produk datasheet. Evaporation loss misalnya, sampai sekarang Ravenol masih tetap sharing data evaporation loss, walau angkanya kayak mendekati limitnya, misalnya 11 gitu ya, tetap dia share. Penulis juga curiga nih ya, apa ada kemungkinan oli grup 3 itu grup 3-nya yang KW. Jadi dari pabrik olinya mengklaim, produk kami ini VHVI, Very High Viscosity Index. VHVI itu adalah sebutan untuk oli yang viscosity indexnya tinggi. Jadi VHVI ini sering ditujukan ke oli yang grup 3 plus ya, hydrocrack. Kalau oli grup 2 istilah lainnya adalah HVI. Jadi nggak ada kata-kata V-nya, nggak ada huruf V-nya, nggak ada kata-kata very-nya, cuma High Viscosity Index. Nah, penulis curiga ya, jangan-jangan oli yang bahan grup 3 plus, oli bahan hydrocrack itu sebenarnya oli hydrocrack yang kualitasnya sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena olinya menghitam jauh lebih cepat. Jadi keunggulan olinya itu cuma olinya itu tahan penguapan. Memang olinya tidak mudah menguap, tapi olinya cepat sekali hitam. Penulis curiga ini kok karena oli-oli yang full sintetik ini rata-rata cepat hitam ya, walau mungkin penguapan minim. Penguapan minim tapi cepat hitam itu ya masalah besar. Jadi ada oli kayak Axon kalau nggak salah ya, termasuk juga Axon itu, BM1, Eneos molybdenum, yang terakhir ini mungkin ada CTX mungkin, ya sama yang barusan ini oli WLT Vigorous dari Smash Indo Lubritech, dan oli X10 double ester yang botolnya kuning, yang katanya masa ganti oli bisa 2 kali full sintetik, buatan Vario Tradingo. Jadi penulis curiga ya bahwa ada bahan yang diklaim oleh pabrikannya itu oleh suppliernya, oleh pengepul yang menjualkan bahan dasar oli. Ini oli grup 3 ini jauh lebih bagus daripada grup 2. Jadi dia punya bahan oli grup 2, punya bahan oli grup 3,
Yang bahan oli grup 2 itu mudah menguap, yang bahan oli grup 3 nggak mudah menguap. Tapi masalahnya adalah karena para pemilik merek olinya itu orangnya lugu semua. Mau yang extend, mau yang Pak Arif Hidayat, orangnya lugu. Berpikir, oh kalau hidrotreat pasti sama kayak yang di buku ini. Di buku ini kalau hidrotreat itu bagus, kualitasnya hebat, atau kemampuannya kayak gini gitu ya. Padahal ya yang namanya bahan oli kan ya nggak selalu KW1 semua, ada yang KW3. Jadi dari pemilik mereknya nggak sadar bahwa bahan oli yang dia beli itu KW berapa gitu ya, pokoknya kualitas sangat rendah, cepat hitam. Jadi jadi karena itu muncul kejadian-kejadian aneh yang oli murahnya itu nggak cepat hitam ya, walau memang lebih mudah menguap. Yang oli kelas tingginya itu malah cepat hitam. Karena penulis ngomong gini karena ya penulis nyobanya oli Yamaluk XP ya, Varia Tradingo, oli Win, oli apa jenenge, Oban, itu Varia Tradingo semua yang penulis coba. Yamaluk XP yang 20W50 itu kan buatan Varia Tradingo. Nah itu olinya kan walau ya, agak mudah menguap, tapi nggak mudah hitam. Jadi tahan banget ya terhadap oksidasi. Nah tapi ini Varia Tradingo juga yang bahannya harusnya full sintetik, bahan lebih mahal, malah cepet hitam. Walau sama sekali ya, bisa dibilang minim sekali penguapannya. Ya walau minimnya itu relatif ya, dibanding meseran SAE 40 kan apa-apa nih, karena dibanding meseran SAE 40 olinya itu sudah mendidih ya, wis gak karu-karuan. Meseran SAE 40 nya nyantai-nyantai aja. Jadi ya justru jadi apa ya, jadi unik ya. Ya kalau kejadiannya seperti ini ya, maka ya kan kita nggak bisa menghindari oli dari bahan murah ya, walau harganya 100.000, 150.000 gitu ya. Kita kan nggak bisa ya menghindari oli bahan murah, bahan daur ulang, bahan dari oli bekas diolah kembali ya. Ya rupanya kita lebih mending ya nyari oli yang mudah menguap daripada oli yang tidak mudah menguap. Jadi kalau kelasnya harga ya, dari harga lebih baik pilih oli yang harganya itu di bawah 80.000, di bawah 70.000, daripada cari oli yang harganya di atas 100.000 atau 100 ribuan ke atas. Termasuk juga yang harga 200.000, 300.000. Ini tentu kalau kita ngomong oli bahan daur ulang ya, bukan oli yang bahan BAO misalnya, atau dari pabrikan yang bagus gitu misalnya. Dari yang jual oli sendiri ya sering klaimnya itu terlalu sangat berlebihan ya. Kalau yang Pak Arif Hidayat wis banyak lah ya, klaimnya wis berlebihan banget, menjelaskan oh bahan kami ini full sintetik, kita nggak main semi sintetik lagi. Semi sintetik itu bahan grup 2 kalau menurut dia ya. Pakai grup 3 tapi ya ternyata cepet hitam, yang di motor penulis cuma tahan 40 km.
Oli 125.000 cuma tahan 40 km. Ya, dibanding dengan oli Yamaluk XP tahan sampai 250 km kalau nggak salah ya. Aduh. Penulis sering pakai contoh Yamaluk XP karena Yamaluk XP lebih banyak lebih mudah dicari ya daripada misal kayak Win 20W 50 PCMU. Itu sulit. Penulis sendiri kalau beli online. Tapi ya klaimnya ya berlebihan ya, ngomong full sintetik kuat dibanding oli mineral jauh lebih tahan. Ya ternyata dibanding oli yang kelasnya bukan mineral ya, kelas semi sintetik kalah ya. Kalau oli mineralnya oli meseran, wah semakin jauh ketinggalannya. Terakhir penulis pakai oli meseran nih, saya 40 bisa tuh pakai jarak lebih dari 500 km. Oli meseran bisa lebih dari 500 km. Itu pun oli sebelumnya adalah Daytona, oli yang buruk sekali kemampuannya. Penjual oli YouTuber yang lain juga ya nggak kalah parah. Nine Circle oli yang 5W40 sekarang ini dijual dengan harga 350.000. Katanya bahannya dapat dari Jerman, tapi ketika penulis pakai itu nggak ada sama sekali ciri PAO-nya ya. Dan ya kalau dari lihat website resminya ninecirclein.com, oli yang penulis beli itu bukan kelas PAO. Untuk kelas PAO ada sendiri, yang kalau dijual sama Kohlunglung bisa aja harganya sampai 600.000 per liter mungkin. Tapi yang jelas Kohlunglung ini dulu kan jualan Ravenol ya. Terus sekarang enggak, dia pindah Nine Circle alasannya karena dari Ravenol nggak bisa buat oli yang khusus untuk suhu Indonesia. Tapi ya Nine Circle dibanding dengan Ravenol TSI yang harganya 170-an ribu jauh ya. Dengan oli Ravenol yang harganya separuhnya, penulis jauh lebih pilih Ravenol TSI daripada Nine Circle. Nine Circle itu tahan 2 hari kalau nggak salah ya, tahan 80 km. Lupa agak nyoba oli. Jadi Ravenol TSI penulis lebih suka karena Ravenol TSI minim pirang kilo. Ravenol TSI mendekati 300 km mungkin, lupa. Tapi yang jelas penulis lebih vote Ravenol TSI. Kalau oli yang seharga ya malah lebih murah, itu penulis malah lebih pilih Ravenol VST. Ravenol VST itu jelas malah kelasnya lebih tinggi karena itu bahan PAO. Bahan PAO itu ya lebih kuat lah daripada yang dijual sama Nine Circle-nya. Kemampuannya jauh lebih tinggi. Ya walau mungkin kalau di motor penulis ya tetap ya nggak kuat ya karena 10W40 terlalu encer. Tapi ya penulis yakin kemampuannya lebih tinggi karena Ravenol TSI saja yang PAO-nya cuma 30% itu bagus, apalagi yang 100%. Tapi ya seperti itu ya kenyataannya. Banyak pemilik merek oli yang kemudian mencoba menjadi pakar oli yang mencoba menjelaskan olinya gini padahal dia sendiri aslinya nggak ngerti produknya itu bagaimana. Jadi ya omongannya Pak Arif Hidayat itu mungkin ada yang benar, ada yang salah ya. Tapi yang jelas apa yang ia jelaskan soal oli hidrocrack, hidrotreat, PAO dan lain-lain itu tidak tercermin pada produknya. Mungkin dia sendiri nggak sadar bahwa oli yang dia jual itu bahan olinya itu buruk sekali, levelnya jauh di bawah oli standar ya, jauh di bawah oli yang logo API. Padahal Pak Arif
Pak Arif Hidayat ini sering ngomong, oh oli kami sertifikasi API-SP gitu ya. API-SP-nya dapat dari SNI. Kami sudah dapat izin dari SNI gitu ya. Padahal ketika penulis cari SNI ini gak ono ya. Kode SNI ini di website apa? ESDM atau apa? Wis mbo lali. Pokoknya dari SNI itu nggak terdaftar. Dari NTT pun tidak terdaftar. Nah, ini masalah besar ini. Padahal katanya, oh API-SP kami dapat izin dari SNI ya. Beladus lah, bohong. Tapi yang jelas kayaknya dia itu nggak ngerti bahwa produk dia itu mungkin dijual sama maklar bahan base oilnya itu sebagai oli full sintetik VHPI hydrocrack, tapi KW-nya KW sekian, KW yang buruk sekali, kualitas buruk sekali, bukan yang KW1. Itu kenyataannya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.